mampu mata kuliah telah sastra Ustadz Andri. Saya hormati dan saya cintai teman-teman eh, mahasiswa semuanya. Sebentar, share screen dulu ya sebentar. Alhamdulillah wal wassalatu ala sayyidil Mustafa wa ala ali sidiki wal wafa. Kami dari kelompok satu, insya Allah pada siang hari ini akan menyampaikan presentasi yang berjudul Strukturalisme dalam Sastra Arab. Kami dari kelompok satu terdiri dari 4 anggota ya. Yang pertama saya sendiri Ismail Faruqi selaku moderator. Yang kedua ada Andrew Putra Bahri. Yang ketiga ada Fatailah Anwar dan yang terakhir ada Melati Apikasari. Selanjutnya pembahasan pada siang hari ini akan disampaikan oleh yaitu yang pertama pembicaranya ada Fatailah, yang kedua ada Andrew, yang ketiga ada Melati Afifah. Kepada pembicara pertama yaitu Fatailah Anwar, padanya waktu dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Ruti. Boleh di next. Jadi pada pembahasan kali ini poin dari makalah hari ini yakni berbicara tentang pengertian dan konsep dari teori strukturalisme. Kemudian poin keduanya tentang bagaimana cara mengaplikasikan teori strukturalisme dan metode dalam teori strukturalisme dalam karya sastra Arab. Masuk ke poin pertama yakni pengertian. Secara etimologis, strukturalisme berasal dari kata struktur yang berarti bentuk atau bangunan. Struktur berasal dari kata struktura yang berarti bentuk atau bangunan, kata benda. Struktur sendiri adalah bangunan teoritis yang terbentuk dari sejumlah komponen yang berhubungan satu sama lain. Struktur menjadi aspek utama dalam strukturalisme. Dengan kata lain, strukturalisme adalah teori yang menyatakan bahwa berbagai gejala budaya dan alamiah sebagai bangun teoritis yang terdiri atas unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain, relasi sintakmatis dan paradigmatis. Menurut Yosef menjelaskan bahwa teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Masuk ke dalam penjelasannya, apa sih itu strukturalisme gitu? Strukturalisme itu menjadi sesuatu yang umum dalam dunia pendidikan tentunya. Kata strukturalisme ini juga bukan menjadi sesuatu hal yang asing gitu. Namun dalam pengertiannya, strukturalisme itu masih asing dalam pengertiannya gitu. Secara simpel, strukturalisme itu berbicara tentang relasi, tentang hubungan, kemudian tentang interaksi antara hubungan-hubungan tersebut gitu. Strukturalisme berbicara tentang struktur dan pola. Ini melibatkan analisis terhadap hubungan antara bagian-bagian yang membentuk suatu sistem dan bagaimana mereka saling berinteraksi untuk membentuk makna atau struktur yang lebih besar gitu. Kalau misalnya diibaratkan atau diumpamakan gitu biar lebih simpel dalam memahami strukturalisme ini tuh bisa diumpamakan menggunakan jaring laba-laba. Jadi dalam jaring laba-laba
setiap benangnya itu kan saling terhubung dan membentuk suatu pola tertentu. Nah, teori strukturalisme akan memeriksa bagaimana setiap benang tersebut berinteraksi dan berkontribusi terhadap keseluruhan struktur jaring laba-laba. Seorang peneliti strukturalisme akan melihat bagaimana setiap benang itu terhubung satu sama lain, bagaimana mereka disusun, bagaimana hubungan antara benang-benang tersebut menciptakan pola dan makna tertentu dalam jaring laba-laba secara keseluruhan. Nah, analogi ini menggambarkan cara teori strukturalisme itu melihat hubungan antara bagian-bagian yang membentuk suatu sistem dan bagaimana interaksi antara bagian-bagian tersebut menciptakan struktur atau makna yang lebih besar. Namun ini itu hanya penjelasan dasar untuk memahami teori strukturalisme. Dalam prakteknya tentu teori strukturalisme lebih rumit dari apa yang baru saya bicarakan tadi. Boleh di next. Nah, lanjutnya ada latar belakang. Ini sekedar buat pengetahuan tambahan aja gitu. Karena latar belakang teori strukturalisme sendiri itu cukup panjang dan cukup rumit. Itu bisa dibaca sendiri di Google ataupun di platform lainnya. Jadi teori strukturalisme memiliki latar belakang sejarah evolusi yang cukup panjang dan berkembang secara dinamis. Strukturalisme menentang teori mimetik yang berpandangan bahwa karya sastra adalah tiruan kenyataan. Teori ekspresif yang menganggap sastra pertama-tama sebagai ungkapan perasaan dan watak pengarang dan dan menentang teori-teori yang dianggap sastra sebagai media komunikasi antara pengarang dan pembacanya. Dalam perkembangannya, terdapat banyak konsep dan istilah yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Misalnya strukturalisme Perancis yang terutama diwakili oleh Ronald Barthes dan Julia Kristeva, mengembangkan seni penafsiran struktural berdasarkan kode-kode bahasa teks sastra. Boleh di next. Selanjutnya ada jenis dari teori strukturalisme yang selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Kak Tayla Anwar selaku pembicara pertama. Selanjutnya eh, akan dilanjutkan oleh pembicara kedua yaitu Andrew Putra Bahri. Padanya dipersilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada beberapa jenis teori strukturalisme. Di sini ada tiga. Yang pertama adalah strukturalisme formalis, yang kedua adalah strukturalisme genetik, lalu yang ketiga adalah strukturalisme dinamik. Nah, pada pembahasan pertama yaitu strukturalisme formalis. Maksudnya istilah formalisme ini berarti cara pendekatan dalam ilmu dan kritik sastra yang mengesampingkan data biografis, psikologis, ideologis, sosiologis, dan mengarahkan perhatian pada bentuk karya sastra itu sendiri. Nah, para formalis meletakkan perhatian pada ciri khas yang membedakan sastra dari ungkapan bahasa lainnya. Sumbangan penting kaum formalis bagi ilmu sastra adalah secara prinsip mereka mengarahkan perhatian kita kepada unsur-unsur kesastraan dan fungsi puitik. Sampai sekarang masih banyak dipergunakan istilah teori sastra dan analis sastra yang berasal dari kaum formalis. Nah, lalu yang selanjutnya adalah strukturalisme dinamik. Nah, secara etimologis, struktur berasal dari kata structure, bahasa Latin yang berarti bentuk atau bangunan. Nah, selama 25 abad terjadi perubahan paradigma yang sangat mendasar, yaitu dengan memberikan prioritas terhadap karya sastra yang diawali oleh formalisme Rusia, lalu strukturalisme Praha, lalu yang selanjutnya ada kritik baru di Amerika Serikat, lalu ada strukturalisme baru di Rusia, dan yang terakhir ada strukturalisme di Inggris. Nah, menurut Mukarossi dalam
kitabnya, sejarah strukturalisme mulai diperkenalkan tahun 1934. Tidak menggunakan nama, metode, atau teori, sebab di satu pihak. Teori berarti bidang ilmu pengetahuan tertentu di pihak yang lain. Metode berarti prosedur ilmiah yang relatif baik sebagai sudut pandang epistemologi sebagai sistem tertentu dengan mekanisme antar hubungnya. Nah, lalu yang ketiga ada strukturalisme genetik. Nah, strukturalisme genetik ini merupakan jembatan penghubung antara teori yang pertama, strukturalisme formalis, dan yang kedua. Hampir sama dengan strukturalisme yang kedua, tetapi penekanannya berbeda. Lalu, unsur-unsur strukturalisme itu adalah ada 3 pokok jenis karya sastra. Yang pertama adalah dalam prosa terdiri tema, peristiwa, kejadian, latar, penokohan, atau alur, sudut pandang, dan gaya bahasa. Lalu unsur-unsur strukturalisme yang kedua yaitu dalam puisi terdiri dari tema, gaya bahasa, imajinasi, irama, dan persajakan. Sedangkan yang ketiga pada drama unsur-unsur strukturalismenya adalah dialog, tema, kejadian, latar, penokohan, alur, dan gaya bahasa. Adapun tujuan teori strukturalisme yang ini merupakan sebagai aktivitas yang bersifat intelektual, bertujuan menjelaskan eksplikasi tekstual. Dan yang kedua sebagai metode ilmiah. Teori ini memiliki cara kerja teknis dan rangkaian langkah-langkah yang tertib untuk mencapai simpulan yang valid. Nah, lalu yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Syukron pada pembicara kedua, Andrew. Selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara ketiga, yaitu pelatih FIFA. Padanya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada penerapan atau contoh analisis. Dan sebagai contoh itu kita bisa mengambil puisi Qasidat Al-Buda karya Imam Al-Busiri sebagai karya sastra Arab yang akan dianalisis menggunakan teori dan metode analisis strukturalisme. Kemudian puisi ini merupakan salah satu puisi Arab klasik yang sangat terkenal karena memiliki struktur yang khas dan beragam unsur yang dapat dianalisis menggunakan pendekatan strukturalisme sastra. Bisa di next. Oke, yang pertama analisis tema. Tema utamanya itu adalah pujian terhadap Nabi Muhammad. Nah, seluruh puisi ini menggambarkan keagungan, keutamaan, dan kecintaan penulis terhadap Nabi Muhammad. Tema ini terus-menerus diulang dan diperkuat melalui berbagai metafora dan perumpamaan yang digunakan dalam seluruh bait puisi. Kemudian yang kedua adalah analisis gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang digunakan dalam puisi ini sangat khas dan indah. Imam Al-Busiri menggunakan metafora, simile, dan perbandingan yang halus untuk menggambarkan kebesaran Nabi Muhammad. Nah, penggunaan bahasa yang indah dan puitis meningkatkan daya tarik puisi dan memperkuat pesan pujian yang diungkapkan oleh penulis. Yang ketiga ada analisis struktur. Struktur puisi ini terdiri dari beberapa bait yang terbagi dalam beberapa bagian. Masing-masing bagiannya mengungkapkan aspek tertentu dari pujian Nabi Muhammad. Pujian terhadap Nabi Muhammad. Nah, ada urutan yang jelas dalam penyusunan bait-bait puisi ini, dimulai dari pengenalan Nabi Muhammad, kemudian pujian terhadap sifat-sifatnya, dan diakhiri dengan doa dan harapan penulis. Yang keempat itu ada analisis hubungan antar unsur. Nah, hubungan antara tema, gaya bahasa, dan struktur dalam puisi ini sangat erat.
Kemudian setiap unsur di grupnya itu digunakan secara konsisten untuk membuat kesan pujian terhadap Nabi Muhammad. Nah, metafora dan simile yang digunakan untuk mengamalkan sifat-sifat Nabi Muhammad dipilih dengan cermat untuk menciptakan gambaran yang kuat dan memukau. Nah, melalui analisis strukturalisme ini, kita itu dapat memahami bagaimana setiap unsur dalam visi Qasidat Al-Burda saling terkait dan bekerjasama untuk menyampaikan pesan utama pujian terhadap Nabi Muhammad. Nah, ini juga membantu kita mengapresiasikan keindahan dan kedalaman makna dalam karya sastra Arab ini secara lebih baik. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Mas. Ya, syukron pada pembicara ketiga sekaligus pembicara setiap terakhir pada kelompok pertama ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang kita sampaikan. Set, Afwan, ini lanjut sesi tanya jawab apa lanjut kelompok selanjutnya, Set? Lanjut dulu aja. Masih dua kan, dua dua itu ya, dua kelompok kan? Enggak, kelompok yang satu lagi siapa? Kelompoknya siapa? Bukan Ustadz. Oh, Jimmy. Ya udah, ayo lanjut aja dulu dua sekalian nanti. Oke, Ya, syukron, Set. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ustadz Andri Ilham selaku dosen pengampu daripada mata kuliah Telaah Sastra Arab dan teman-teman yang saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, Alhamdulillah, Ana Albi Hazimi selaku moderator dari kelompok 2. Kami beranggotakan, boleh di next, boleh di share screen. Bentar Ustadz. Ya, Oke, kami dari kelompok 2 yang akan membahas analisis struktural puisi Arab. Boleh di next. Nah, kami beranggotakan itu ada Ana Alwi Hazimi, lalu ada Nida Zahra, lalu ada Melia Oktaviani, dan terakhir Alwiyah. Boleh di next. Nah, pembahasan yang akan dibahas itu yang pertama ide atau tema al-makna, yang kedua itu emosi atau al-atifah, lalu yang ketiga imajinasi atau al-khayal. Nah, yang keempat itu ada bahasa puisi logat al-sir, yang kelima irama dan rima, yang keenam keterkaitan antar unsur struktur puisi. Boleh di next. Nah, yang pertama ini ide atau tema akan dibahas ya akan dijelaskan oleh Saudari Amelia Oktaviani. Ya, baik. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Terdengar.
Ya, baik. Yang pertama adalah ide atau tema atau yang bisa disebut dengan al-makna. Al-fikrah atau gagasan atau kita sebut dengan al-makna adalah ide atau pesan yang terkandung dalam suatu karya yang dapat menentukan orisinalitas, kedalaman makna, dan kreativitas penyair berdasarkan realitas alamiah yang mempengaruhinya. Ide atau pemikiran yang terdapat dalam puisi merupakan cerminan terhadap sistem logika penyair dalam membangun tema yang diinginkannya, sehingga menimbulkan efek positif dari pembacanya. Boleh di next. Yang kedua adalah emosi. Emosi adalah suatu perasaan yang tumbuh dalam diri manusia, seperti rasa gembira atau sedih, cinta atau benci, bahkan sakit dan marah. Emosi memiliki dua macam, yakni yang pertama ada emosi dari dalam atau al-atifah al-dzatiyah, lalu yang kedua adalah emosi dari luar atau al-atifah al-ghairiyah. Nah, kita bahas dulu yang emosi dari dalam atau al-atifah al-dzatiyah. Yaitu suatu rasa yang terikat dengan hubungan khusus seperti sedih atas kehilangan salah satu kerabatnya dan senang karena bertemu dengan kekasih. Lalu yang emosi dari luar atau al-atifah al-ghairiyah, yaitu rasa yang ditujukan kepada orang lain, tanah air atau bangsa, dan nilai kemanusiaan yang mulia, seperti keimanan atau iman kepada Allah dan Rasul-Nya, rasa cinta terhadap tanah air, dan rasa sedih atau prihatin terhadap penderitaan orang-orang yang terzalimi. Lalu yang ketiga adalah citraan atau imajinasi, atau dalam bahasa Arabnya adalah al-khayal. Citraan merupakan instrumen kepuitisan yang digunakan oleh sastrawan pada kata, rasa, atau kalimat yang diekspresikan dalam puisi agar dapat menciptakan gambaran visual atau imaji perasaan yang dapat dirasakan oleh pembaca. Sederhananya, citraan digunakan untuk membangun imaji perasaan dan pikiran pembaca menjadi kuat. Citraan merupakan gambaran angan yang diciptakan oleh penyair, dan menurut Waluyo, citraan atau pengimajian merupakan susunan kata yang mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Pengimajian ditandai dengan penggunaan kata yang khas dan konkret. Lalu ini adalah macam-macam imaji. Yang pertama, macam-macam imaji ada 6. Afwan Ustadz, ini sedang azan, apakah nunggu azan dulu atau lanjut saja? Oke, nunggu azan. Baik Ustadz, saya pause dulu. Yuk, lanjut.
Ready to start. Selanjutnya adalah macam-macam imaji. Ini ada 6 macam-macamnya, ada pendengaran, penciuman, perabaan, gerak, penglihatan, dan ucap. Yang pertama adalah pendengaran atau yang disebut dengan auditory imagery. Citraan pendengaran digunakan agar pembaca dapat merasakan sesuatu yang berkaitan dengan bunyi pada indera pendengaran. Contohnya tuh rintihan pengemis tua karya Abdul Malik pada baris pertama, yaitu brak, seketika itu sang pengemis jatuh. Jadi di dalam pada sastra itu ada tambahan seperti kata kayak suara sesuatu yang seakan-akan tuh terdengar di telinga kita, padahal hanya sebatas tulisan saja. Terus yang kedua adalah penciuman atau olfactory. Citraan penciuman digunakan untuk perangsang indera penciuman pembaca, sehingga seakan-akan pembaca dapat mencium bau yang digambarkan dalam sebuah karya. Imaji ini atau citra ini cenderung sulit untuk diekspresikan karena efek bau merupakan pengalaman yang sangat subjektif. Kayak contohnya itu Beri Dapu Sumba karya Taufik Ismail. Lalu yang ketiga adalah imaji perabaan atau citraan perabaan atau disebut dengan tactile imagery. Pada citra perabaan membuat pembaca seakan-akan dapat meraba sesuatu. Citraan ini mirip dengan citra gerak karena pembaca dapat merasakan apa yang diungkap dalam puisi. Dalam imaji jenis ini, penulis disarankan untuk memilih diksi yang dapat membuat pembaca merasakan perabaan halus, kasar, dan lembut. Seperti dalam puisi berjudul Kepada Ibu Aku Merindu karya Abdul Maliki. Lalu yang keempat ada citraan gerak atau kinestetik. Citraan gerak memberikan rangsangan berupa gerakan dari sebuah entitas yang dapat berwujud sebagai manusia atau mesin. Citraan ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu maksud dari sebuah gerakan. Meskipun entitas tidak bergerak, tetapi pembaca dapat merasakan gerakan tersebut dalam imajinya. Kayak contoh puisinya Pendaki Api Merapi karya Abdul Malik. Lalu yang kelima adalah penglihatan atau visual imagery. Nah, pada imaji ini atau citraan ini, puisi dibuat seakan-akan pembaca dapat menggambarkan dan memandang apa yang penulis sisipkan dalam puisinya. Citraan jenis ini yang paling sering muncul dalam karya-karya puisi. Citraan ini dipilih karena hampir seluruh pembaca dapat membayangkan suatu hal. Sebagai contoh, karya puisi berjudul Melatiku karya Abdul Malik. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah imaji pengecap atau citraan pengecap, atau disebut juga dengan gustatory. Nah, imaji ini atau citraan ini digunakan oleh penulis dalam karyanya untuk memberikan stimulus deskripsi mengenai indera pengecap. Adapun implementasi dari citraan ini dapat dilakukan dengan menulis puisi yang berhubungan langsung dengan rasa dalam mengecap, terutama pada rasa makanan. Nah, melalui citraan pengecap, pembaca akan dibawa ke rasa yang dapat dibayangkan pada indera pengecap seperti manis, pedas, asin, dan gurih. Sebagai contohnya, judul puisinya Secangkir Kopi dan Kenangan. Baik, untuk materi berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Amel atas pemaparan materinya. Dilanjut, pembahasan selanjutnya itu mengenai bahasa puisi atau lughat al-sir. Bahasa puisi menurut Coleridge merupakan bahasa pilihan. Samson menyatakan bahwa puisi merupakan bentuk pengucapan bahasa yang ritmis, yang mengungkapkan pengalaman intelektual yang bersifat imajinatif dan emosional. Bahasa puisi adalah bahasa sastra. Bahasa sastra memiliki segi ekspresif. Maksudnya segi ekspresif ini bahasa sastra itu membawa nada dan sikap penulisnya. Bahasa sastra tidak hanya menyatakan dan mengungkapkan apa yang dikatakan, tetapi juga ingin mempengaruhi sikap pembaca, memujuknya, dan akhirnya mengubah sikap pembacanya. Ekspresi bahasa dalam puisi adalah ekspresi tidak langsung, menurut daripada Riva Tere, tahun 1978. Ekspresi bahasa dalam puisi adalah ekspresi figuratif atau ekspresi konotatif. Boleh di next. Nah, sebelum kita ke dalam sifat bahasa, puisi menggunakan media ekspresi ini melalui bahasa. Nah, dari bahasa puisi ini
Kita juga mengetahui bahwasanya intinya itu bahasa puisi adalah bahasa sastra. Lanjut sifat bahasa puisi. Yang pertama itu ada ekspresif. Ekspresif maksudnya setiap bunyi dan kata yang dipilih dan setiap metafor yang dipergunakan berfungsi untuk kepentingan ekspresi. Lalu yang kedua ada sugestif. Maksudnya bahasa puisi itu dapat mempengaruhi terasa memaksa, bersugesti maksudnya. Terus lalu asosiatif. Maksudnya mampu membangkitkan pikiran dan perasaan. Lalu yang keempat ada magis. Maksudnya bahasa puisi seolah-olah mempunyai suatu kekuatan di dalamnya. Boleh di next. Selanjutnya irama dan rima atau bisa disebut dalam musiqa al-syair. Rima merupakan rangkaian kata yang terdapat di setiap baris dalam puisi. Rima puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam larik sajak atau pada akhir larik sajak yang berdekatan atau secara singkat. Dengan adanya rima puisi, maka puisi pun akan menjadi lebih indah dan memiliki efek intelektual maupun efek nangis. Bunyi yang berirama dalam puisi dapat ditampilkan dengan nada tinggi, tekanan maupun perpanjangan suara berdasarkan bunyi dalam suku kata rima terbagi menjadi 8, yaitu rima sempurna, tidak sempurna, mutlak, terbuka, rima tertutup, lalu ada aliterasi, asonansi, dan disonansi. Boleh di next. Lalu ada keterkaitan antar unsur struktur puisi. Keterkaitan antar unsur dalam struktur puisi Arab tidak hanya menciptakan kerangka yang kokoh dan harmonis, tapi juga memperkuat kesan kesatuan dan keutuhan karya sastra tersebut. Dengan adanya hubungan yang erat antara ide, emosi, imajinasi, gaya bahasa, dan unsur-unsur lainnya, penyair dapat menghasilkan puisi yang memiliki kedalaman makna dan daya tarik estetika yang kuat. Dengan demikian, struktur puisi Arab menjadi fondasi yang penting dalam menyampaikan pesan-pesan secara efektif dan memukau bagi para pembaca serta penikmat sastra. Boleh di next. Nah, selanjutnya untuk contoh analisis strukturalisme puisi akan disampaikan yang pertama oleh Saudari Alwiyah. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Jimmy sebagai moderator. Selanjutnya ada contoh analisis strukturalisme puisi Al-Um karya Khalil Gibran menggunakan analisis strukturalisme dari Ferdinand de Saussure. Nah, ini merupakan sebagian dari puisi Al-Um. Inna a'daba ma tuhaddisu syafahul basyariyah wa lafzatul wa ajmalu munadatin hiya ya ummi kalimatun saghiratun mamlu'atun bil amali wal hubbi wal atfi wa kullu ma fil qalbil basyari minar riqati wal halawati wal udhubati al hiya kullu syai'in fi hadhil hayat. Boleh di next. Nah, ide atau gagasan pada puisi yang berjudul Al-Um ini mengandung gagasan tentang peran dan karakter seorang ibu. Pada puisi Al-Um, penyair menjelaskan bahwa sosok ibu tidak dapat dibandingkan dengan orang lain, karena ibu merupakan suatu panggilan yang sangat istimewa untuk menggambarkan sosok perempuan yang penuh dengan kasih sayang, cinta, dan kelembutan. Ibu adalah sosok terpenting dalam kehidupan, diperumpamakan dengan matahari atau sesuatu yang sangat krusial bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, ibu sosok penyabar yang selalu memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. So, the next. Untuk unsur imajinasi dalam puisi yang berjudul Al-Um ini, secara imajinatif di dalam puisi ini, penyair telah berhasil dalam menggambarkan karakter ibu dan perasaan anak terhadap ibu.
Kedua, penyair menggunakan penggambaran artistik dalam penggambaran karakter ibu. Penggambaran artistiknya itu mengajak pembaca untuk membayangkan bagaimana matahari dapat menjadi ibu bagi bumi. Kemudian ketiga, penggambaran mengenai perasaan anak terhadap ibu dilihat dari kalimat ketika seorang kehilangan ibu, maka ia akan kehilangan sehelai jiwanya. Dalam kalimat tersebut, penyair mengajak pembaca untuk berimajinasi mengenai jiwa yang hilang. Jiwa sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata, namun dalam puisi tersebut, penyair mengajak pembaca untuk berimajinasi mengenai jiwa yang hilang. Boleh di next. Selanjutnya untuk unsur emosi dalam puisi Al-Um ini, emosi yang terdapat di dalam puisi Al-Um menunjukkan rasa kasih sayang seorang ibu yang tidak memiliki batas. Terlihat dalam kalimat yang menjelaskan tentang karakter ibu sebagai seorang yang pemaaf, kemudian bersedia menjadi tempat bersandar dan mengadu dalam keadaan senang maupun susah, serta tegas namun penuh kelembutan. Dan unsur al-atifah atau emosi lain yang terdapat di dalam puisi Al-Um, yaitu perasaan anak-anak terhadap orang tua. Perasaan anak digambarkan sebagai seseorang yang menggantungkan segala kehidupannya pada sosok ibu. Kemudian kalimat yang menyebutkan bahwa ketika seorang kehilangan ibunya, maka ia akan kehilangan sehelai jiwa yang selalu memberkati dan melindunginya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Alwiyah atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anida Zahra. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya ialah poin bahasa puisi atau lughat as-syiar. Nah, dalam puisi Al-Um ini ada beberapa gaya bahasa atau majas yang digunakan oleh penyair. Yang pertama itu ada majas hiperbola, lalu majas metafora, majas repetisi, majas alegori, majas personifikasi, dan majas asosiasi. Yang pertama adalah majas hiperbola. Nah, di dalam puisi ini ada majas hiperbola yang artinya gaya bahasa yang terkesan melebih-lebihkan sesuatu dan bahkan hampir tidak masuk akal. Yang pertama itu adalah ada kalimat ibu merupakan kata tersejuk yang dilantunkan oleh bibir-bibir manusia. Nah, di dalam kalimat tersebut, kata tersejuk itu adalah majas hiperbola. Karena menurut KBBI, sejuk merupakan kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan suasana alam atau udara yang terasa dingin. Lalu di dalam puisi tersebut terdapat juga kalimat ibu adalah jiwa keabadian bagi semua wujud. Nah, di dalam kalimat tersebut jiwa keabadian merupakan majas hiperbola. Kata abadi dalam kalimat tersebut bermakna sesuatu yang tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Sedangkan tidak ada keabadian selain Tuhan Yang Maha Esa. Kata keabadian dalam kalimat ini menjelaskan bahwa kasih sayang seorang ibu tidak akan hilang meskipun dipisahkan oleh kematian kepada anaknya. Lalu untuk poin yang selanjutnya, kata ibu tersembunyi di hati kita sama seperti nukleus yang bersembunyi di jantung bumi. Nah, di dalam kalimat ini yang majas hiperbola adalah sama seperti nukleus bersembunyi di jantung bumi. Nah, menurut KBBI, nukleus itu merupakan bagian dari sel yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Dalam kalimat tersebut digambarkan bahwa ibu memiliki sifat yang sama dengan nukleus. Namun hal ini termasuk sesuatu yang berlebihan karena ibu tidak dapat disandingkan dengan nukleus. Artinya, ketika seseorang kehilangan ibu, maka ia akan tetap hidup, tetapi ketika bumi kehilangan inti kehidupannya, maka seluruh kehidupan di dunia akan berakhir. Lalu yang selanjutnya ialah majas metafora. Nah, arti dari majas metafora sendiri adalah majas yang menggunakan objek yang memiliki sifat yang sama dengan sesuatu atau pesan yang ingin disampaikan. Dalam puisi tersebut terdapat kata kalimat siapapun yang kehilangan ibunya, ia akan kehilangan dada sebagai pangkuannya, tangan yang memberkatinya, dan mata yang melindunginya.
Nah, kalimat tersebut menjelaskan bahwa ketika seseorang kehilangan ibunya, maka seolah-olah ia akan kehilangan selai jiwanya. Jiwa dalam kalimat ini diartikan sebagai orang utama yang menjadi sumber semangat. Nah, majaz berikutnya yaitu majaz repetisi. Pengertian dari majaz repetisi adalah majaz yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu dengan cara mengulang kata atau beberapa kata secara berkali-kali. Nah, dalam puisi Ibu, majaz repetisi terlihat pada bait kedua dalam puisi, di mana dalam bait tersebut penulis mengulang kata ibu beberapa kali untuk menegaskan karakter seorang ibu. Bisa dilihat dalam kalimat berikut. Kata ibu diulang sebanyak 3 kali. Ibu adalah segalanya dalam kehidupan. Ibu adalah kenyamanan dalam kesedihan, harapan dalam keputusasaan, dan kekuatan dalam kelemahan. Lalu disebutkan di kali ketiga, ibu adalah sumber mata air cinta, kemuliaan, kebahagiaan, dan pengampunan. Bisa di next. Lalu majaz yang selanjutnya adalah majaz alegori. Definisi dari majaz alegori adalah majaz yang menggunakan kata-kata kiasan untuk menggambarkan suatu objek. Nah, dalam puisi tersebut terdapat suatu kalimat yang berbunyi, ibu adalah kenyamanan dalam kesedihan, harapan dalam keputusasaan, dan kekuatan dalam kelemahan. Maksudnya kata kenyamanan diartikan sebagai suatu tempat yang terkesan memberikan suasana tenang. Kalimat ini menggunakan majaz alegori karena menyamakan ibu dengan tempat tersebut dengan menggunakan kata kiasan kenyamanan. Jadi kata ibu disamakan dengan kata tempat. Lalu untuk selanjutnya ialah majaz personifikasi. Definisi dari majaz personifikasi adalah gaya bahasa yang menggambarkan suatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia padanya, sehingga seolah-olah benda tersebut hidup. Di dalam puisi tersebut terdapat bait atau kalimat yang berbunyi, matahari tak akan pernah meninggalkan bumi sampai malam merebahkannya. Dalam lentera ombak diiringi tembang begurungan dan sesungaian. Nah, matahari tidak dapat meninggalkan bumi karena matahari tidak memiliki kaki dan bukan manusia. Matahari diibaratkan seperti seorang ibu yang tidak akan meninggalkan anaknya. Adapun malam, kata malam tidak dapat merebahkan bumi karena bumi tidak dapat tidur seperti manusia, dan malam hanya sebuah waktu atau suasana, bukan manusia. Jadi matahari dan malam sebagai objek disamakan dengan sifat-sifat manusia, yaitu kata meninggalkan dan kata merebahkan. Lalu selanjutnya ada majaz asosiasi. Definisi dari majaz asosiasi adalah majaz yang membandingkan sesuatu dengan keadaan lain karena memiliki sifat yang sama. Perbandingan dalam majaz ini disampaikan secara implisit dengan menggunakan kata sambung seperti kata seperti, bak, bagaikan, dan sebagainya. Nah, dalam puisi tersebut terdapat bait yang berbunyi, kata itu keluar dari bibir kita di saat-saat mengalami kesedihan dan kegembiraan, seperti aroma yang muncul dari jantung bunga di waktu cerah maupun hujan. Nah, di bait tersebut terdapat kata seperti. Kata ibu yang keluar dari bibir manusia diibaratkan seperti aroma bunga. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama wangi atau sedap. Perbedaannya, kata ibu sedap untuk didengarkan, sedangkan bunga sedap untuk dicium aromanya. Bisa di next. Lalu poin selanjutnya ialah contoh analisis puisi dengan poin irama dan rima atau musiki asyair. Di dalam puisi Al-Karya Khalil Gibran menggunakan 2 rima, yaitu rima terbuka dan juga rima tertutup. Yang pertama ialah rima terbuka. Rima terbuka ialah kata atau baris suku kata terakhir yang berupa huruf vokal. Nah, vokal dalam bahasa Arab dapat berbentuk harokat maupun huruf. Untuk poin pertama, aspek harokat. Puisi tersebut menggunakan harokat akhir fathah dan kasroh. Lalu untuk poin kedua, aspek hurufnya. Puisi ini menggunakan 2 huruf vokal, yaitu huruf ya dan huruf alif. Yang kedua, puisi ini menggunakan rima tertutup. Definisi dari rima tertutup adalah kata atau baris suku kata terakhir yang berupa huruf konsonan.
Nah, penjelasannya setiap baris dalam bait yang memiliki akhiran berbeda-beda atau huruf konsonan. Nah, huruf konsonan yang ditemukan dalam puisi tersebut antara lain adalah mim, fa, ta marbutoh, nun, ha, ro, dan do. Bisa di next. Selanjutnya ialah poin keterkaitan antar unsur dalam teks puisi Al-Um, karya Khalil Gibran. Poin pertama ialah unsur-unsur dalam puisi Al-Um memiliki keterkaitan satu sama lain. Puisi ini diciptakan sebagai bentuk ekspresi kekaguman seorang penyair terhadap sosok ibu yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun, bahkan disandingkan seperti jiwa bagi seorang. Poin yang kedua, penggambaran tentang sosok ibu tidak terlepas dari penggunaan gaya bahasa yang mengajak pembaca untuk berimajinasi menjadi penyair yang sedang menulis sebuah puisi untuk menggambarkan ibu. Dan poin yang terakhir, gaya bahasa yang digunakan juga dapat menggambarkan bagaimana peran penting seorang ibu dan bagaimana kasih sayang seorang anak terhadap ibu. Bahkan ia takut untuk kehilangan sosok ibu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Anida Zahra atas penjelasannya. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut kepada sesi pertanyaan untuk 2 kelompok. Persilakan. Ya, tutup dulu ininya. Ini Ya, tutup, Meng. slide-nya tutup. Oke, panjang ya. Satu tema sebenarnya, satu tema strukturalisme atau kalau dalam bahasa Arab namanya at-tahlil al-binyawi. Bina itu struktur. Jadi menganalisis struktur dalam karya sastra gitu ya. Sebenarnya ini model kajian yang seperti yang sebelumnya itu model kajian intrinsik namanya. Intrinsik itu kajian dari dalam karya sastra ya, dari dalamnya. Jadi nggak ada campur pengarang, pembaca, kondisi sosial dan segala macamnya. Itu nggak ada. Jadi yang dianalisis itu adalah murni karya sastranya di dalamnya itu. Ya, jadi itu kajian strukturalisme. Misalkan kalau mau menganalisis novel atau puisi, misalkan judulnya gini, Al-Anasirud Dakhiliyah fi Syi'ri apa misalnya. Unsur intrinsik dalam syair apa. Nah, berarti yang kalian teliti di situ adalah menganalisis struktur puisinya. Gitu. Seperti tadi ada emosinya, kemudian imajinasinya, terus ada bahasa puisinya dan lain-lain itu ya. Jadi itu yang diteliti. Yang dianalisis itu. Nah, oke, ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada kita lanjut nih. Saya sedikit saja ya, nanti tadi udah dijelaskan panjang lebar lah pokoknya. Nanti saya kasih saja. eh, ini ada bahan juga yang bisa dipakai nanti buat bacaan. Nanti kalian boleh di share saja, nanti saya share, silakan dibaca saja ya. Nah, ini kalau dalam bahasa istilah Arab tadi namanya al-binyawiyah ya. Al-binyawiyah itu strukturalism. Nah, ini tadi ini kalian baca saja lah latar belakangnya. Nanti saya akan kasihkan contoh lain. Kalau tadi model model apa analisisnya puisi judulnya Al-Um, nanti saya kasih judulnya Al-Ab, ayah. Jadi biar sama. Nah, ini yang pokoknya kalau diteliti itu, nah tadi ya, kalau kalau tadi misalkan yang diteliti itu adalah unsur dalam sastranya, karyanya. Misalkan kalau prosa itu ada tema, plot, latar, tokoh, gaya bahasa. Kalau puisi ada gaya tema, gaya bahasa, imajinasi, ritme, irama, rima, dan lain-lainnya. Jadi itu yang dianalisis itu, dilihat polanya. Tadi misalkan mau menganalisis gaya bahasa, misalkan kita mau melihat gaya bahasa majas dalam puisi misalkan. Nah, itu bisa dilihat dari strukturnya saja. Nah, nanti ada lagi namanya teori formal tadi ya, strukturalisme formalisme. Nah, itu melihat khusus gaya bahasa dalam sastra gitu ya. Seperti Hama mau meneliti tentang apa Mam kemarin Mam? Puisi romantis ya Mam.
Ama minjem buku dia, datang-datang ke sini minjem buku, judul bukunya puisi tentang cinta lagi. Wah, mantap. Nah, itu bisa ya dilihat dari gaya bahasa si penyair ketika mengekspresikan cinta dia terhadap seseorang misalkan. Nah, itu bisa digunakan pakai model formal tadi ya, formalisme. Atau kalau dalam ini kita tuh balaghah lah ya, balaghah. Bisa. Nah, ini ya struktural nanti dibaca saja. Nanti saya akan kasih contoh. Ini kalau ini ya teori struktural Barat, pengaruh Barat terhadap sastra Arab, terus dalam tradisi kritik sastra Arab siapa-siapa saja tokohnya ini ada. Nah, saya akan jelaskan langsung ke yang syair, nah yang puisi ya. Nah, ini yang syair, analisis struktur puisi Arab, at-tahlil al-binyawi li syair al-Arabi. Jadi yang dilihat itu syairnya ya. Nah, tadi sudah dijelaskan mengapa puisi, karena puisi itu sifatnya multitafsir, polyinterpretable namanya. Kamu melihat puisi satu penyair itu bisa ditafsirkan beragam. Ya, jadi puisi itu bahasanya multitafsir memang. Jadi penuh ambiguitas, penuh metafora, ya, majas dan segala macamnya. Nah, mengapa kemudian bahasa syair kadang itu lebih sulit ketimbang bahasa prosa? Ya karena kamu mau kalau prosa itu kan bentuknya narasi, tapi kalau puisi itu bentuknya bait. Nah, terkadang kita memahami syair itu agak susah, ya karena penyair menyampaikan ekspresinya dia itu lewat bait yang pendek gitu ya. Nah, sementara prosa, novel, penyair bisa lebih mengeksplor imajinasinya lebih luas lagi gitu lah. Bahasanya gitu. Nah, itulah kemudian kenapa disebut bahasa syair itu bahasa yang polyinterpretable atau multitafsir gitu ya. Itu bahasa puisi karena ambigu bahasanya, terus ada metafor-metafor yang banyak, majas, istiarah, tasbih dan lain-lain. Oke, nah sekarang kita coba teks puisi tadi kok tadi Kak judulnya Al-Om, sekarang teks puisi Abun ya. Ini saya lupa ditulis siapa pengarangnya ini puisinya ini. Nah, ini kita coba lihat tesnya ya. Jadi lihatnya ke bawah ya. Ini sambungan-sambungannya gini. Harusnya kan puisi itu sejajar gitu ya kalau barisnya. Tapi ini karena untuk kepentingan ruangnya nggak cukup dibuat seperti itu. Jadi gini. Contoh, aina dajijul azbu wasyalbu, aina tadarzu syabuhul laibu, aina tufulatu fi tawakkudiha, aina dima fil ardi wal kutubu. Aina tasyaku suduna magharadin, aina matasyaku malu sababu. Nah, kita coba lihat artinya misalkan. Eh, aina aina dhadiju agu wasyaudu. Katanya, di mana? Mana gerangan, bising dan keributan yang menyenangkan. Ini puisinya Risa. Jenis temanya itu Risa, itu artinya elegi. Elegi itu meratapi kepergian seorang ayahnya. Nah, terus eh aina tadarsu syabuhul la'ib. Mana katanya gerangan belajar yang diselingi permainan. Jadi seorang eh, ayah itu bukan bukan kehilangan ayah, tapi seorang ayah meratapi eh, kondisi keluarganya, sudah anak-anaknya sudah tidak lagi di rumah dan segala macamnya gitu ya. Nah ini puisinya seperti itu. Nah sekarang kita lihat, nanti kalian baca sendiri ya. Nah, kita lihat analisis strukturnya seperti apa. Nah, kita modelnya model Farhood nih, analisisnya. Pertama, tadi sama ya, ada ide atau tema, gagasan atau makna. Nah, gagasannya apa dalam puisi itu? Misalkan, pertanyaan sesal seorang bapak akan sisi kehidupan anak yang menghilang dari kehidupannya. Nih, itu bisa dilihat banyak dari ya, banyak dari sini bait pertama, bait kedua itu misalkan bisa dilihat. Aina tadijul agu wasyabu, aina tadarusu syabu laibu, aina tufulatu fi tawakkuliha, aina dima fil ardi wa kutubu. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Nah,
pesan yang mau disampaikan penyair dalam puisi itu, ya ini pertanyaan sesal seorang ayah terhadap anak-anaknya yang sudah tidak ada lagi dalam kehidupannya. Mungkin sudah keluar dari rumah atau sudah udah eh, ya mungkin berkeluarga atau merantau dan segala macamnya gitu ya. Terus ada ekspresi kedekatan anak-anak dengan bapaknya. Nah, ini bisa dilihat di bait yang misalkan nah ini misalkan ini desak-desak mereka menemani duduk. Nah, ini berarti bait ke lima ya, baitnya berarti ini. Bait kelimanya satu, dua, tiga. Nah ini. Yatazahamuna ala majalisati wal qurbi minni haitsu manqalabu gitu ya. Nah ini dari sini bisa dilihat dari bait-bait puisinya itu. Nah terus oke itu udah nanti ya. Kemudian ada emosinya. Emosinya apa? Atifah kalau dalam bahasa Arabnya. Itu gelora perasaan cinta orang tua yang begitu mendalam yang termanifestasi dalam banyak pandangan. Nah, pandangan-pandangan di sini kan menciptakan emosi ya. Jadi dilihat dari sini tadi eh, pertanyaan seorang ayah tadi ini misalkan emosi semua. Jika gembira mereka lantunkan papa, jika marah mereka ancamkan papa. Misalkan. Contohnya misalkan ini. Fanasyiduhum baba idza farihu wa wa'iduhum baba idza ghadabu. Jadi kalau mereka lagi senang, mereka panggil papa. Kalau mereka lagi marah juga manggil papa. Berarti gitulah ya. Nah, dari sini. Nah, oke ya. Itu emosi. Terus imajinasinya apa? Nah, imajinasi itu eh, si penyair menggambarkan perilaku anak-anak dan emosi mereka dalam mengungkapkan perasaan yang mendalam terhadap mereka. Nah, di sini juga terlihat banyak. Nah, misalkan apa ya contohnya gitu. Nah, kulihat mereka sejauh mata memandang bagaikan arakan burung belibis mereka berarak. Misalkan ini di yang mana nih? Ini arahum, bukan. Mana ya? Nah, ini kayak ini arahum haitsu mattajahat aini ka asrabil qata sarabu misalnya gitu ya. Ini banyak nih. Nah, ini semua kalau dalam balaghah ini model-model tasbih semua nih. Jadi penggambaran gitu ya. Nah, jadi itu ininya imajinasinya banyak lagi imajinasinya bisa dilihat dari teks puisi ini. Terus bahasa puisi luwatus syair. Nah, kosakatanya coba lihat kosakatanya kan mudah dipahami ya. Tidak bahasa-bahasa yang susah di sini kata-katanya. Nah, ya, bahasa-bahasa yang mudah dipahami tidak mufrodatnya tidak yang gharib, yang aneh, yang asing, tapi bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Nah, terus eh, nah, strukturnya tidak ada kesalahan sintaksis nahu atau cacat bahasa sehingga eh, apa menjadikannya singkat, padat dan jelas. Kalau dalam nahu itu ada namanya daruratus syair kan kadang ya. Jadi bisa dibuang satu huruf apa eh, kata itu untuk kepentingan syair Arab. Maka dalam nahu itu kayaknya belum belajar. Ada darurat syair. Jadi emang khusus bagian darurat syair itu. Jadi syair itu untuk untuk menyesuaikan dengan irama ya kadang ya, menyesuaikan dengan iramanya. Jadi perlu ada pembuangan, hazaf dan lain-lain gitu ya. Nah, oke, yang ketiga keterampilan si penyair dalam menyampaikan puisinya. Eh, Pihak penyair tampak piawai menggunakan kosakata biasa, kemudian untuk mengungkapkan pikiran-pikiran perasaannya, mampu memberikan daya puisi tersendiri pada kata-kata tersebut. Meskipun penyair tidak menggunakan kata-kata yang misalkan sinonim atau apa ya, kata-kata yang aneh-aneh, tetapi penyair tampak bisa mengolah kata-katanya ini menjadi puitis gitu ya. Nah, jadi kata-katanya mufrodat yang biasa kita kenal, tetapi bisa diubah sama penyair untuk menjadi bahasa yang lebih puitis. Nah, ini irama dan rimanya. Jadi ini
Kalau ini menggunakan konsisten menggunakan model irama ya, wazan, bahar kalau dalam ilmu arut itu. Ini namanya bahar. Jadi pola-polanya itu pola puisi klasik sebenarnya ya. Modelnya model puisi klasik. Nah, terus baharnya namanya bahar kamil. Bahar kamil itu yang seperti ini polanya, wazannya nih. Mutafailun, 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 mutafailun. Nah, itu wazannya, pola pola iramanya namanya bahar kamil ya dalam dalam ilmu musik Arab. Terus, nah ini seperti ini ya. Ini mutafailun, ini huruf mati, huruf hidup, huruf mati. Tanda nol itu huruf mati, oh, yang garis itu huruf hidup. Jadi kalau dihitung mutfa'ilun. Nah, mutfa'ilun ini berarti mim taknya di huruf mati, fa-nya hidup, alifnya mati dan gitu. Nah, nanti dilihat itunya polanya seperti apa. Sesuai nggak dengan wazan eh, syair tadi itu ya. Nah, itu namanya bahar kalau dalam ilmu arif. Nah, ini ya seperti ini. Ada yang mutagayirah. Nah, kalau mutagayirah itu berarti harusnya kan mutafa'ilun. Salim ya, selamat. Tapi karena mengikuti pola irama, akhirnya taknya dibikin jadi sukun. Nah ya, nanti itu belajar khusus untuk puisi Arab nanti ada sendiri teks apa ilmunya. Nah, kemudian yang terakhir ada keterkaitan antar unsur, antar struktur dalam teks puisi itu. Jadi jadi yang dimaksud dengan struktur itu dia mereka harus terjalin satu sama lainnya. Ada ide, gagasan, emosi, imajinasi, apa, irama dan rima itu saling berguyut, ya tadi saling terkait gitu ya, berguyutan itu saling terkait. Kalau tidak, nah puisi tidak ada gagasan itu bukan puisi namanya. Puisi tidak ada imajinasi itu bukan puisi namanya. Meskipun ada unsur lain yang membangunnya, puisi ada emosi, ada apa gagasan, ada musik, tapi tidak ada khayal, itu bukan syair namanya. Nah, itu namanya keterkaitan antar struktur. Jadi setiap jalinan struktur itu yang membangun puisi itu saling membangun syair ya. Jadi semuanya itu harus ada. Jadi terkait antara emosi, gagasan, khayalnya, bahasa syairnya, irama dan rimanya gitu ya. Jadi harus saling terkait antar satu struktur dengan yang lainnya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan syair. Nah, nanti silakan kalian baca sendiri eh, ini apa contoh-contohnya. Sebenarnya ada buku khusus tentang ini struktur puisi, strukturalisme dalam sastra Arab ya. Sudah ada juga dalam bahasa Indonesia sudah ada. Nah, itu bisa dipakai untuk menganalisis nanti ketika mau menganalisis novel, puisi atau karya sastra yang lain. Itu ya. Oke, cukup. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita ini jam berapa udah? Ada pertanyaan nggak? Hmm? Nggak ada Ustadz, kayaknya udah pada paham. Nggak berapa paham ya? Oh iya ya. Aduh, sore lagi ya bulan puasa, sore lagi ya. Iya. Terutama kan Haus ya. Hamam. Hah? Sastrawan Hamam, Ustadz. Apa? Jadi apanya? Hamam datang ke tempat saya minjem buku sama Givari ini. Wah mantep banget udah mau bahas-bahas skripsi Hamam dokter udah cinta, bahas-bahas Ustadz. judul. Datang Givari, datang lagi yang lain ada juga. Kata anak-anak 21 udah mau gas gas langsung nih kayaknya skripsian ya. Masya Allah, Hamam. Insya Allah ya. Jadi Hamam sudah dapat judulnya sudah dapat, bukunya sudah dapat, model penelitiannya sudah dapat. Wah mantap. Mau mengkaji sastra kata Hamam. Mana Hamamnya nih? Masya Allah. Jangan Hamam. ditutup Mam. Iya, Mam. On cam lah. Malu-malu, Sat, malu-malu. Hah? Malu-malu Hamam. Jadi jangan jangan heran nanti kalau Hamam 3,5 tahun selesai ya. Waduh, Amin, amin. amin ya. Oke lah ya. Oke lah kalau gitu ya cukup ya. Udah mungkin yang lain pada mau bantu-bantu masak, mau beli-beli takjilan kalau apa bulan puasanya. Jadi kita cepet saja lah. Nanti silakan
kalian baca sendiri ya. Yang saya kasih nanti materinya ada di drive. Nah, nanti yang apa yang lain di drive masukin ke drive ya. Semuanya tadi ya. Apa PowerPoint-nya tadi ya. Dimasukin saja di drive. Nanti saya juga kasih materi yang tadi. Yang dua materi tadi nanti saya juga masukkan ke drive. Oke, cukup. Syukron. Insya Allah minggu depan kita masuk lagi materi. Minggu depan cukup satu ya. Kalau dua kelamaan kayaknya susah Ya, ngejelasin itu. minggu depan satu doang. Oke, ya, oke kalau gitu cukup. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Syukron saat Dia baru kelihatan dia. baru bangun itu Jim. Ente nggak lihat aneh dari tadi on cam ente. Masya Allah, emang Masya Allah. Jim, dia puasa udah 5 hari Jim. 5 hari. Pikir gue mulai hari apa anjay?